Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Faradila Sugianto, NPM G1D021057. Di sini saya akan membacakan halaman 49 dan 50. Jadi, jika kita mau menyelesaikan del dikali a prime sama dengan 0, kita hanya perlu memilih transformasi x untuk mematuhi persamaan del kuadrat x sama dengan min c. Tapi ini hanya persamaan Poisson lagi. Dan kita tahu dari diskusi di bagian 2 bahwa selalu ada solusi. Misalnya kita dapat menuliskannya dalam bentuk integral menggunakan green function. Sesuatu yang sedikit menyesatkan potensi skalar magnetik. Ada besaran lain yang kadang-kadang digunakan yang biasa disebut potensial skalar magnetik, omega. Gagasan dibalik potensial ini adalah Anda mungkin tertarik untuk menghitung medan magnet di daerah yang tidak ada arus dan medan listriknya tidak berubah seiring waktu. Dalam hal ini, Anda perlu menyelesaikan del dikali B sama dengan 0 yang dapat ditulis dengan B sama dengan min del omega. Sekarang, perhitungan yang melibatkan medan magnet sangat terlihat identik dengan perhitungan yang melibatkan medan listrik. Namun, Anda harus berhati-hati dalam menulis perhitungan medan magnet dengan cara ini. Seperti yang kita ketahui lebih rinci pada bagian 5.3.1, kita selalu dapat menyelesaikan dua persamaan Maxwell dengan menulis E dan B dalam potensial listrik P dan potensial vektor A, dan ini formulasi yang penting saat kita beralih ke area yang lebih maju di fisika. Sebaliknya, menulis B sama dengan min delta omega hanya digunakan pada situasi tertentu. Beberapa alasan inti perbedaan antara medan listrik dan medan magnet yaitu adanya muatan listrik dan tidak adanya muatan magnet. 3.2.3 Hukum Biot-Savart. Sekarang kita menggunakan potensial vektor untuk menyelesaikan medan magnet B dengan adanya distribusi arus umum. Mulai sekarang, kita akan selalu berasumsi bahwa kita bekerja dalam pengukur Coulomb dan potensial vektor mematuhi del dikali A sama dengan 0. Maka hukum Ampere akan menjadi lebih mudah. Kita hanya perlu menyelesaikan persamaan del kuadrat A sama dengan min P 0 dikali J. Tapi ini hanya sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Untuk mengetahui alasannya, mungkin lebih menuliskannya dengan koordinat kartesian dan kemudian menjadi tiga persamaan. Del kuadrat AI sama dengan min P 0 dikali JI. I sama dengan 1, 2, 3. Dan masing-masing adalah persamaan Poisson. Ada baiknya memberikan peringatan pada poin ini. Ekspresi del kuadrat A itu sederhana dalam koordinat kartesian di mana, seperti yang kita lihat di atas, ia tereduksi menjadi induk pada setiap komponen. Tapi, dalam sistem koordinat lain, ini tidak lagi benar. Laplacian sekarang juga bertindak atas dasar vektor R dan P. Jadi dalam sistem koordinat ini, del kuadrat A sedikit lebih berantakan. Anda mungkin harus menggunakan identitas del kuadrat A sama dengan min del dikali del kali A plus del buka kurung del dikali A tutup kurung, jika Anda benar-benar ingin menghitung dengan sistem koordinat ini. Bagaimanapun, jika berpegang pada koordinat kartesian, maka semuanya sederhana. Faktanya, persamaan yang dihasilkan oleh persamaan 3.13 memiliki bentuk yang sama persis dengan yang harus kita selesaikan dalam elektrostatika. Dan dalam analogi 2.21, kita tahu bagaimana menuliskan solusi paling umum menggunakan green function, yaitu AI X sama dengan P 0 per 4pi integral d kubik x prime dikali ji x prime per x min x prime. Atau jika Anda merasa berani, Anda dapat kembali ke notasi vektor dan ditulis a x sama dengan mu 0 per 4pi integral d kubik x prime j x prime per x min x prime, di mana Anda harus ingat bahwa indeks vektor pada A terhubung dengan indeks pada J dan bukan pada X atau X prime. Memeriksa pengukur Coulomb. Kami telah menurunkan solusi untuk persamaan 3.12
tetapi ini hanya solusi untuk persamaan ampere atau persamaan 3.10. Jika A yang dihasilkan memenuhi kondisi pengukuran Coulomb, del dikali A sama dengan 0. Sekarang mari kita periksa apakah persamaan tersebut benar. Maka kita punya delta dikali AX sama dengan mu 0 per 4pi integral D kubik X prime delta dikali JX prime per X min X prime, dimana Anda perlu ingat bahwa indeks del bertitik dengan indeks J, tetapi turunan di del bekerja pada X bukan pada X prime. Dapat ditulis del dikali AX sama dengan mu 0 per 4pi integral D kubik X prime dikali J dikali X prime dikali del dikali 1 per X min X prime sama dengan min mu 0 per 4pi integral D kubik X prime J dikali X prime dikali del prime dikali 1 per X min X prime. Di sini kita telah melakukan sesuatu yang cerdas. Sekarang del prime berdiferensiasi terhadap X prime. Untuk mendapatkannya, kita telah menggunakan fakta bahwa jika Anda mendiferensiasikan 1 per X min X prime terhadap X,